Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotaan saya sendiri, Dewi Ajeng Pradita, Dewi Lestari, Dewi Purnami, dan Dia Puspasari. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan diskusi makalah kami, yaitu yang berjudul tentang analisis data. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis data. Baiklah, materi yang pertama yaitu ada analisis data hasil tes. Di sini dimaksudkan dengan teknik analisis data merupakan salah satu cara untuk mengelola sebuah data yang menjadi sebuah variasi informasi sehingga berkarakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga untuk bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahannya. Nah, permasalahan yang ditinjau dalam teknik analisis data ini merupakan masalah yang memang menjadi concern dalam penelitian yang dilakukan. Nah, masalah yang diangkat juga harus mendalam dan memang benar-benar menggambarkan kalau ini adalah masalah yang harus diselesaikan. Nah, melakukan analisis data ini membutuhkan kerja keras dan kreativitas untuk menemukan sebuah jalan keluar dalam penyelesaian masalah penelitian. Nah, di sini juga dalam analisis sebuah data tes ada 4 cara untuk menilai bahwa tes tersebut emang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu meneliti secara jujur dengan soal-soal yang sudah disusun. Kadang-kadang dapat diperoleh jawaban yang ketidakjelaskan perintah atau bahasa, taraf kesukaran, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam menilai hasil dalam tes terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan, yang seperti apakah banyaknya soal topik untuk yang akan digunakan, dan yang kedua yaitu apakah semua soal menanyakan bahan yang telah diajarkan, dan yang ketiga apakah soal yang kita susun itu merupakan pertanyaan yang membingungkan sehingga tidak dapat adanya soal-soal yang sulit, dan apakah soal itu mudah dimengerti oleh para anak didik kita. Cara yang kedua dalam menentukan hasil sebuah tes yaitu mengadakan analisis soal atau item analisis. Di sini maksudnya adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan sebuah informasi-informasi yang sangat khusus terhadap sebuah pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan cara yang ketiga yaitu dengan mengadakan checking validitas, di mana maksudnya ini merupakan validitas yang paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler atau content validity, di mana maksudnya yaitu untuk mengadakan checking validitas kurikuler, di mana kita harus merumuskan sebuah tujuan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas sehingga setiap soal tersebut dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tersebut. Dan teknik analisis hasil data tes yang kedua yaitu dengan analisis butir soal atau item analisis, di mana maksudnya ini adalah yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, ataupun soal-soal yang sulit untuk diberikan kepada peserta didik. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada apa sih tujuan analisis data ini? Nah, secara umum tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih dipahami. Selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan, di mana suatu kesimpulan ini dari analisis data dapat ditentukan dari sampel yang umumnya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis dan dugaan. Adapun sebelum melakukan analisis data atau berbagai tahapan yang harus dilalui yaitu pengolahan data terlebih dahulu. Nah, tahapan tersebut antara lain penyuntingan atau editing, kodifikasi atau coding pada daftar pertanyaan, tabulasi data.
Nah, setelah melakukan pengolahan data, maka dilakukan tahapan analisis data. Tahap ini juga bertujuan untuk memeriksa data apakah yang masih perlu dicari, hipotesis penelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru hingga kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Nah, baiklah mungkin yang materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dewi Lestari. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prosedur analisis data. Langkah-langkah dalam menuliskan teknik analisis data antara lain yang pertama, pengelolaan data. Data yang telah selesai dikumpulkan melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, data tersebut harus diolah dalam melakukan pengelolaan data, ada tahapan yang harus diikuti. Yang pertama, penyuntingan atau editing. Editing yang juga dikenal dengan penyuntingan, yaitu kegiatan memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responder penelitian. Yang kedua ada pengkodean atau coding. Pengkodean yang dikenal dengan coding, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengunggah cara memberikan simbol atau tanda yang berupa angka terhadap jawaban responder yang diterima pengkodean dapat dijelaskan sebagai kategori data. Setidaknya ada 3 jenis pengkodean. Pertama, pengkodean terbuka atau open coding. Yang kedua, pengkodean berporos. Yang ketiga, pengkodean selektif. Selanjutnya, tabulasi atau tabulating. Tabulasi bisa dikatakan kegiatan menyusun dan juga menghitung data dari hasil pengkodean. Kemudian akan ditampilkan dalam wujud daftar tabel. Yang kedua, penganalisisan data. Jika proses pengelolaan data telah selesai, maka langkah berikutnya adalah menganalisis data. Analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang telah kita cari. Hipotesis penelitian apa yang perlu kita uji. Pertanyaannya, apa yang perlu dijawab, metode yang harus digunakan untuk mendapat informasi baru, dan kesalahan apa yang harus diperbaiki. 4. Jenis analisis data. Analisis data terbagi menjadi 2 jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif menggunakan alat yang bersifat ilmiah. Artinya, proses analisis menggunakan statistik, matematika, ekonomi, dan lainnya. Lalu, hasilnya tersaji dalam bentuk angka yang dijelaskan melalui penjelasan. Nah, pada jenis penelitian ini, ada juga yang akan memperoleh apa itu analisis data, yaitu sebuah aktivitas yang dilakukan setelah mengumpulkan data. Semua sumber aktivitas tersebut yang meliputi mengaplikasikan data sesuai variabel dan jenis responder. Yang kedua, membuat tabel data berdasarkan variabel dari seluruh responder. Yang ketiga, menghitung data agar dapat menjawab rumusan masalah. Yang keempat, menghitung data untuk menghasilkan hipotesis yang teruji, menyajikan data pada setiap variabel yang telah diteliti. Selanjutnya, analisis kualitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode sistematis untuk prosesnya, yaitu dengan mencari dan mengelola beberapa data yang dapat dari kajian dokumen, wawancara, pengamatan, dengan dokumentasi, catatan lapangan, dan lainnya untuk menghasilkan sebuah laporan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Instrumen non-test. Instrumen non-test merupakan instrumen penilaian untuk memperoleh gambar, terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik non-test merupakan alat penilaian yang digunakan tanpa melalui tes. Teknik non-test ialah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Bentuk-bentuk instrumen non-test. A. Observasi secara umum. Observasi merupakan cara penghimpunan bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis.
Adapun kelebihan observasi, yang pertama, data yang diambil dapat bersifat objektif dalam melukiskan aspek-aspek kepribadian peserta didik menurut keadaan yang nyata. Kedua, hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta. Dengan demikian, di dalam pengelolaannya tidak berat sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi saja dari kecakapan atau prestasi belajar siswa. Kelemahan observasi yaitu: 1. Observasi sebagai salah satu alat penilaian hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh para pengajar. Kedua, kepribadian dari observasi juga sering sekali mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. Ketiga, data yang didapat dari kegiatan observasi umumnya baru dapat mengungkapkan kepribadian luarnya saja. B. Wawancara. Wawancara merupakan cara penghimpunan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. C. Kuesioner atau angket. Wawancara ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitannya tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk dapat melaksanakan wawancara dengan baik, seorang guru memerlukan alat diantaranya kuesioner minimal dengan modal pertanyaan fix and tip. D. Skala. Skala merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang disediakan. E. Studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seseorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Adapun kelebihan studi kasus yaitu bahwa subjek yang dapat dipelajari secara mendalam dan menyeluruh. Dan kelemahannya sesuai dengan sifat studi kasus bahwa informasi yang diperoleh sifatnya subjektif yang memiliki arti hanya untuk individu yang bersangkutan dan belum tentu dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu lain. F. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan siswa yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dibilang sebagai catatan berkesinambungan dari hasil observasi. G. Penilaian antar teman. Penilaian antar siswa adalah penilaian dengan cara meminta siswa untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. H. Penilaian unjuk kerja. Penilaian ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut siswa menunjukkan unjuk kerja. Penilaian kerja dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, daftar cek. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, iya atau tidak. Pada penilaian unjuk kerja ini, menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. 2. Skala rentang. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilaian memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari 2. Dan yang terakhir I. Sosiometri. Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyesuaikan dirinya, terutama hubungan sosial siswa dengan teman sekelasnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Puspasari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspasari NIM 19591047. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya yaitu Dewi Purnami. Materi selanjutnya adalah fungsi instrumen non-tes. Nah, fungsi instrumen non-tes ini berfungsi pada evaluasi hasil pembelajaran yang berkaitan erat dengan kualitas pribadi dan keterampilan yang hanya tepat dievaluasi. Nah, melalui penampilan sebagai efek penguasaan dominan keterampilan. Nah, instrumen non-tes ini yaitu juga digunakan untuk melihat bukan hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga banyak dipakai dalam kegiatan di luar kelas, seperti penelitian atau sebuah bentuk proyek lain yang dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen lembaga pendidikan. Nah, adapun fungsi dari instrumen non-tes ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui tercapainya tindakan tujuan instruksional. Kemudian yang kedua sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu adalah dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada para orang tua. Nah, yang selanjutnya adalah contoh instrumen non-tes. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, kalian perhatikan tabel di samping ini. Kemudian di sana ada sebuah pertanyaan guru, kemudian jawaban siswa dan komentar dan kesimpulan. Nah, berupa pertanyaan yang pertama yaitu adalah kapan dan berapa lama Anda belajar di rumah. Dan yang kedua yaitu adalah bagaimana sih caranya Anda mempersiapkan diri untuk belajar secara efektif. Dan yang ketiga yaitu adalah kegiatan apa yang Anda lakukan pada saat melakukan mempelajari bahan pengajaran PAI. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah adanya skala. Nah, kalian bisa perhatikan tabel di samping ini. Nah, di sana ada nomor pertanyaan, kemudian ada SS, SS, kemudian TT, TS, dan STS. Nah, keterangan di sana SS itu sangat setuju, kemudian S itu setuju, dan TT tidak setuju, tidak tahu, dan TS itu tidak setuju. Nah, selanjutnya yaitu adalah STS itu sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya ada daftar cek. Nah, daftar cek ini adalah suatu daftar yang berupa subjek dan aspek-aspek yang akan diamati, yaitu dinilai ditinggal memberikan tanda centang saja. Nah, pada tiap-tiap aspek sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Nah, kalian bisa perhatikan tabel di samping ini. Nah, di sana ada nama siswa, kemudian ada SB, B, C, K, dan SK pada tabel-tabelnya. Nah, keterangannya SB itu sangat baik, yang B itu baik, kemudian C cukup, K itu kurang, dan SK itu sangat kurang. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada angket. Nah, angket ini adalah terhadap teman-teman sekelas, yaitu saya yang rajin dan khusyuk dalam menjalankan ibadah sholat Isya. Nah, saya ini merasa tidak harus meniru mereka, kemudian merasa ingin seperti mereka tetapi merasa masih sulit. Nah, kemudian merasa iri hati dari ingin seperti mereka. Nah, menyusun angket ini merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan memakan waktu lama dalam penelitian. Untuk itu, penelitian perlu mengetahui cara menyusun angket agar dapat membantu dan memperlancar terwujudnya angket yang baik. Nah, jadi ada beberapa petunjuk yang digunakan dalam penyusunan angket ini. Yaitu yang pertama yaitu adalah menyusun angket instrumen dengan sedemikian rupa. Yang kedua adalah menyusun instrumen sesingkat mungkin sehingga tidak menyingkat waktu, memakan banyak waktu responden penelitian. Kemudian menyusun kalimat pertanyaan dalam angket sedemikian rupa karena untuk memudahkan dipahami oleh responden. Kemudian menyusun pertanyaan yang dengan baik sehingga tidak menimbulkan jawaban yang bermakna ganda. Selanjutnya yaitu adalah diusahakan pertanyaan yang dibuat itu dalam angket tidak menyusahkan atau tidak menyesatkan karena ada asumsi-asumsi yang dinyatakan. Kemudian apa? Ada alternatif jawaban terhadap berbagai pertanyaan dalam angket, hendaknya lengkap. Kemudian adanya apa? Perlu dihindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa curiga atau permusuhan di pihak responden. Kemudian apa? Untuk mengedarkan angket perlu surat tertutup dengan menuliskan nama lengkap responden jika perlu sekalian gelarnya. Kemudian apa? Sesuatu tindak lanjut yang terencana perlu disiapkan terlebih dahulu apabila penelitian ingin mencapai presentase pengambilan angka secara maksimum.
Kemudian ada dua jenis angket, yang berstruktur dan angket yang tidak berstruktur atau terbuka. Nah, angket yang berstruktur ini adalah angket yang di dalamnya menyangkut pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Sedangkan angket yang berstruktur atau terbuka itu tidak menyertakan yang diharapkan. Kemudian ada observasi. Nah, observasi ini kalian bisa melihat tabel di bawah ini. Nah, di sana aspek yang dinilai itu bisa memberikan pendapat untuk pemecahan masalah, kemudian memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, itulah penjelasan saya tentang fungsi instrumen non-test dan contoh dari instrumen non-test. Saya kembalikan kepada teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.